Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang keselamatan kerja laboratorium medis untuk mata kuliah pengantar laboratorium medis J3 Teknologi Laboratorium Medis. Jadi poin-poin yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ada 3 poin, yaitu alat pelindung diri, bahan kimia berbahaya, dan jenis-jenis kecelakaan kerja. Yang pertama yaitu alat pelindung diri. Jadi alat pelindung diri ini alat yang digunakan untuk melindungi kita saat bekerja di laboratorium. Alat pelindung diri ini harus digunakan saat memasuki laboratorium medis. Jadi meskipun saat kita tidak bekerja di lab medis, tapi kita mau masuki lab, itu tetap harus menggunakan APD. Adapun APD-nya untuk laboratorium medis ini sebagai berikut. Yang pertama adalah sarung tangan. Ini sarung tangan ini macam-macamnya ada banyak. Ada sarung tangan steril, non steril. Jadi untuk sarung tangan non steril ini biasanya digunakan saat membersihkan instrumen atau membersihkan tumpahan-tumpahan. Sedangkan untuk sarung tangan steril digunakan saat kita bekerja dengan spesimen, gitu, atau saat kita melakukan analisa. Yang kedua adalah penutup wajah. Penutup wajah ini ada dibagi jadi 3 macam ya sebenarnya. Di sini yang saya cantumkan adalah safety goggles atau kacamata yang menutupi sekitar mata ya. Jadi ada 2 macam ini. Kemudian yang selanjutnya adalah masker medis, ini untuk menutupi hidung ya. Masker medis ini tergantung jenis labnya, lab medis yang kita masuki. Jadi bisa menggunakan masker medis atau nanti kalau diperlukan memang bisa menggunakan respirator. Jadi intinya untuk menyaring udara yang kita hirup sehingga menghindari adanya bahaya dari bahan-bahan atau sampel yang ada di laboratorium. Biasanya kalau ada tambahan lagi yaitu face shield, penutup wajah. Itu bisa digunakan atau bisa tidak. Tapi tergantung dilihat dari kondisi labnya. Kalau di lab virologi biasanya kita menggunakan alat pelindung diri lengkap. Kemudian ini jas laboratorium atau pakaian laboratorium. Jadi jas laboratorium ini jas secara umum yang harus digunakan di laboratorium. Jadi untuk jenisnya di lab apapun biasanya harus menggunakan jas laboratorium. Kecuali untuk lab-lab yang level bahayanya tinggi. Misalkan kita bekerja di lab virologi, bekerja dengan virus dan lebih ke arah pengembangan vaksin. Nah, berarti harus menggunakan baju hazmat. Sepatu tertutup ini saat kita bekerja di lab, intinya harus sepatu tertutup, tidak harus sepatu boot ya. Jadi kalau untuk lab-lab medis yang masih lab medis yang pratama atau lab pendidikan, biasanya cukup menggunakan sepatu yang tertutup, menutupi semua permukaan kaki. Itu tujuannya kalau ada tumpahan regen atau sampel tidak langsung mengenai kulit. Itu. Jadi di sini optionnya kalau untuk lab-lab yang biasanya hanya menggunakan sepatu tertutup dan dilarang menggunakan sepatu high heels untuk menghindari adanya kecelakaan kerja. Jadi kalau kita di lab menggunakan sepatu high heels, takutnya saat waktu proses praktikum atau proses analisa mungkin terjadi insiden jatuh. Itu berpotensi ya. Ini penutup kepala Kak. Biasanya untuk yang sudah menggunakan hijab biasanya tidak perlu penutup kepala. Kalau yang belum menggunakan hijab biasanya harus menggunakan penutup kepala, atau kalau di lab dengan resiko yang rendah biasanya rambutnya yang panjang itu harus diikat sehingga tidak mengganggu proses analisa. Jadi APD ini harus digunakan saat memasuki laboratorium medis. Meskipun nanti saya tidak bekerja di lab, tapi saya hanya mau melihat saja dalamnya lab seperti apa, itu harus tetap menggunakan APD.
Kemudian bahan kimia berbahaya. Jadi yang kita pelajari pada pertemuan ini adalah jenis bahan, jenis bahaya, dan pengelolaan bahan. Nah, jenis bahan ini berdasarkan sifatnya dibagi jadi 8 jenis ya. Yang pertama adalah eksplosif, yaitu bahan yang mudah meledak. Contohnya kalium klorat, trinitrotoluen, natrium nitrat, gas bertekanan tinggi, campuran belerang, karbon, dan kalium klorat. Ini nanti saya jelaskan saat pengelolaan regen dan MSDS, yaitu Material Safety Data Sheet. Yang kedua, jenis bahan yang kedua adalah flammable. Flammable itu bahan yang mudah terbakar. Contohnya metanol, ether, aseton. Jadi bahan ini mudah menguap dan mudah terbakar. Jadi kalau ada percikan api sedikit saja itu sudah mampu memicu kebakaran kalau ada bahan-bahan ini di laboratorium. Jadi uap ini dapat bergerak menuju api sejauh 3 meter. Gitu ya. Yang ketiga adalah oxidizing agent. Oxidizing agent ini nama lainnya adalah bahan oksidator. Jadi bahan oksidator ini dapat menyebabkan kebakaran meskipun tidak adanya oksigen. Contohnya natrium nitrit atau nitrat, kalium klorat, kaporit, asam sendawa, alkena, alkyl benzena, dan sebagainya. Jadi untuk penyimpanan bahan-bahan ini disimpan di ruangan yang jauh dari sumber api. Ini. Meskipun tidak ada O2, bahan-bahan ini bisa memicu terjadinya kebakaran. Ini yang disebut dengan oxidizing agent. Yang selanjutnya, bahan mudah terbakar oleh air. Jadi maksudnya begini. Bahan ini saat terkena air sedikit saja, itu langsung terjadi ledakan. Jadi bukan malah padam, tapi kalau bahan ini terkena air, bahan tersebut akan terbakar atau meledak. Contohnya logam Na, K, dan asam sulfat pekat. Jadi saat logam Na terkena udara, uap air di udara itu sudah bisa menyebabkan ledakan. Sehingga penyimpanan logam Na dan K biasanya kita simpan atau kita rendam dalam minyak untuk menghindari adanya interaksi dengan uap air. Jadi udara sekitar kita kan juga pasti ada uap air. Nah, oleh karena itu kan karena sangat resiko sekali sehingga penyimpanan logam Na harus disimpan dalam wadah yang terendam oleh minyak. Sedangkan untuk asam sulfat pekat ini mudah terbakar atau terjadinya letupan saat kontak dengan air. Jadi saat kita mau menginteraksikan antara asam sulfat dengan pekat, ini asam sulfat pekat dengan air harus interaksinya secara pelan-pelan. Jadi ini tidak se-ekstrim logam Na atau K, tapi tetap berbahaya kalau kontak dengan airnya langsung secara spontan. Gitu. Yang selanjutnya, bahan mudah terbakar oleh asam. Artinya saat bahan kimia ini terkena asam, maka bahan ini akan terbakar atau meledak biasanya. Contohnya logam paduan Na dan K. Jadi logam paduan Na dan K kalau terkena asam dia biasanya langsung meledak, bukan terbakar lagi, sudah meledak. Kemudian ada senyawa hidrida dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah gas bertekanan tinggi. Misalnya gas-gas dalam tabung silinder dengan tekanan tinggi. Ini contoh yang paling mudah itu gas LPG, itu kan juga termasuk gas tekanan tinggi. Gas oksigen yang ada di tabung, itu kan letaknya di tabung silinder. Gas hidrogen, helium, itu termasuk gas-gas yang bertekanan tinggi. Yang selanjutnya bahan-bahan beracun. Jadi bahan-bahan beracun ini saat bahan ini terminum atau kontak dengan kita, dengan tubuh manusia, maka manusia tersebut akan mengalami keracunan. Jadi yang bahan-bahan beracun contohnya misalkan karbon dioksida itu termasuk bahan beracun. Cl2, benzena, klorofom, sianida, dan sebagainya. Jadi misalkan klorofom ini kan mudah menguap ya. Efek samping dari klorofom ini yaitu ini semacam obat bius juga dan pengaruhnya ke hati sama ginjal.
dan efeknya juga tidak terlihat saat itu. Jadi biasanya efeknya itu saat beberapa puluh tahun ke depan atau saat kita sudah pensiun. Yang selanjutnya bahan korosif. Bahan korosif ini bisa menimbulkan karat. Gitu. Kalau terkena tangan itu rasanya perih, celkit-celkit. Ini yang paling sering terjadi kecelakaan kerjanya di bahan korosif ini. Ini yang paling sering. Anhidrida asam, alkali, asam sulfat, fenol, dan sebagainya. Ini termasuk bahan korosif. Jadi saat kita bekerja dengan bahan-bahan ini harus menggunakan sarung tangan. Nah, ini jenis kecelakaan. Yang pertama adalah keracunan akibat masuknya bahan kimia ke dalam tubuh melalui paru-paru, mulut, dan mulut. Jadi keracunan dapat berakibat fatal, misalnya hilang kesadaran dan gangguan kesehatan yang baru dirasakan setelah beberapa tahun setelah bekerja atau menjelang pensiun. Nah, contoh dari keracunan ini misalkan yang melalui paru-paru tadi, kita saat bekerja dengan brom. Gas brom ini bisa berakibat menimbulkan iritasi pada paru-paru. Jadi saat kita bekerja dengan gas brom harus menggunakan respirator. Karena uap atau gas yang dihasilkan saat terhirup maka nanti terjadi efeknya bisa bronkitis atau paru-paru, iritasi pada paru-paru, dan efeknya itu tidak langsung ketahuan saat itu juga, bisa beberapa tahun kemudian baru dirasakan gangguan kesehatannya itu ya. Biasanya kalau mulut jarang, biasanya yang paling sering itu keracunan melalui pernafasan dan kulit. Contohnya kulit tadi misalkan terkena tetesan dari zat yang bersifat korosif sehingga kulitnya ini langsung terasa gatal-gatal atau terasa licin, terasa celkit-celkit. Nah, itu salah satu indikator keracunan. Nah, kalau seperti itu berarti harus cepat-cepat dialirkan ke air, dialiri air mengalir selama beberapa menit. Yang selanjutnya adalah iritasi. Iritasi ini sebagai akibat kontak dengan bahan kimia korosif. Nah, ini tadi. Misalnya peradangan pada kulit, mata, dan saluran pernafasan. Hampir sama ya dengan akibat keracunan tadi. Kebakaran atau luka bakar sebagai akibat peledakan bahan-bahan reaktif, peroksida, dan bahan-bahan pelarut organik. Contoh saat kita bekerja dengan metanol sambil merokok, ya terjadi kebakaran pastinya. Sehingga kalau ada terjadi kebakaran kita mengalami luka bakar. Jadi saat kita bekerja di lab harus hati-hati karena keselamatan kita sendiri yang bertanggung jawab adalah kita. Masing-masing bertanggung jawab terhadap keselamatan diri sendiri dan keselamatan seluruh yang bekerja seluruh SDM yang bekerja di lab gitu. Hal penting saat bekerja dengan bahan berbahaya, Anda harus memiliki pengetahuan akan bahaya dari setiap bahan kimia sebelum melakukan analisa. Jadi setelah ini untuk pertemuan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Material Safety Data Sheet. Jadi MSDS ini berisi tentang bahaya dan cara penanganan saat kita terpapar bahan-bahan tersebut. Kemudian yang kedua, simpanlah semua bahan kimia pada wadahnya dalam keadaan tertutup dengan label yang sesuai dengan peringatan bahayanya. Nah, di sini yang nomor 2 ini kita harus mengetahui pengelolaan reagen dan spesimen berdasarkan peringatan bahaya, berdasarkan label dan sifat-sifatnya. Pengelolaan spesimen dan reagen nanti akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Yang ketiga, jangan menyimpan bahan kimia berbahaya dalam wadah bekas makanan atau minuman. Gunakan botol regen. Jadi tidak boleh menggunakan botol bekas minuman atau makanan. Kita menggunakan botol regen yang khusus. Yang keempat, jangan makan atau minum atau merokok di lab. Nah, itu tadi sudah tahu bahayanya kan ya. Kalau merokok bisa terjadi kebakaran, makan atau minum nanti bisa terjadi kecelakaan berupa keracunan. Itu. Gunakan lemari asam untuk bahan-bahan yang mudah menguap dan beracun. Jadi nanti di prosedurnya untuk saat praktikum biasanya diberi peringatan warning, bahan yang digunakan ini adalah bahan beracun atau bahan yang mudah menguap, maka kalian harus inisiatif. Oh, berarti kalau menguap dan beracun, saya bekerjanya harus di lemari asam. Gitu. Jadi kalau pengetahuan tentang bahan ini kurang, maka bisa menyebabkan resiko kecelakaan kerja untuk satu lab,
bukan hanya diri sendiri tapi berbahaya untuk satu lab. Gitu. Pakailah jas laboratorium selama bekerja di laboratorium. Jadi jas lab ini gunanya untuk melindungi pakaian sehari-hari kita. Misalkan ada noda dari bahan kimia. Nah, itu yang terkena tetesan, yang terkena kan jas labnya, bukan pakaian sehari-hari kita. Gitu. Mengetahui hal-hal yang harus diperhatikan bila terjadi keracunan bahan kimia di laboratorium. Nah, ini penyebab kecelakaan di lab ini biasanya kurangnya pengetahuan dan pemahaman. Kurang cukup instruksi atau supervisi oleh pengelola lab, tidak menggunakan APD atau alat yang tepat, tidak memperhatikan instruksi atau aturan. Jadi setiap lab nanti punya tata tertib laboratorium ya. Itu harus dibaca, sudah ditempel biasanya ditempel pas pintu masuknya atau di sampingnya pintu masuk. Biasanya sebelum masuk kita sudah membaca tata tertib laboratorium atau sudah dibagikan di buku petunjuknya. Kemudian tidak memperhatikan sikap yang baik waktu bekerja di lab. Ini salah satu penyebab kecelakaan. Di lab tidak boleh bergurau. Ternyata pas di lab sambil menunggu terjadi sambil menunggu waktu inkubasi kalian bergurau lah. Bergurau ini bisa menyebabkan kecelakaan di lab. Bisa menyebabkan jatuh, luka atau alat yang pecah. Gitu. Remember, safety first. Jadi kita harus mengutamakan keselamatan kerja. Jangan sampai karena kelalaian kita membahayakan diri sendiri dan banyak orang. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.